Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Kalau kamu lagi siap-siap buat langkah besar, entah itu lanjut studi atau kerja di luar negeri, kamu udah ada di tempat yang tepat nih. Hari ini, kita bakal bongkar satu tahapan yang super penting, tapi lucunya sering banget kelewat sebelum mulai proses apostil. Kita bakal bahas tuntas gimana sih cara verifikasi ijazah kamu di Dikti, biar perjalanan kamu ke luar negeri itu mulus tanpa drama birokrasi. Yuk, langsung kita mulai. Coba bayangin deh, kamu udah keterima di kampus impian di Eropa, atau dapat tawaran kerja yang oke banget di Timur Tengah. Koper udah siap, tiba-tiba proses dokumen mandek total. Mimpi keluar negeri kamu tertunda cuma gara-gara satu rintangan birokrasi yang gak kedengeran bunyinya. Biasanya kan kita fokus banget ya, ngurus visa atau tiket pesawat, sampai lupa sama fondasi paling dasar, legalitas dokumen pendidikan kita di negara asal. Ini dia nih, 3 kata yang paling ditakutin sama siapa aja yang lagi ngurus dokumen ke luar negeri. Data tidak ditemukan. Wah, ini tuh pesan error yang sering banget nongol dari sistem Kemenkumham waktu aplikasi apostil kamu ditolak. Dan tahu nggak apa penyebab utamanya? Gara-gara skip verifikasi Dikti. Ya logikanya sih, tanpa data yang valid di pangkalan data pemerintah, dokumen kamu nggak akan bisa diproses lebih lanjut. Nah, biar nggak kejadian kayak gitu, ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, syarat wajib sebelum apostil. Kedua, cek cepat melalui SIVL. Ketiga, cek mendalam melalui PDDIKT. Dan keempat, solusi kalau data tidak ditemukan. Kita masuk ke poin pertama, syarat wajib sebelum apostil. Kenapa sih verifikasi ijazah ini tuh bukan sekedar pilihan, tapi langkah krusial sebelum dokumen kamu nyentuh meja Kemenkumham? Memang sih, sejak Indonesia gabung konvensi apostil, proses legalisasi jadi jauh lebih ringkas. Tapi ingat, Kemenkumham butuh kepastian absolut kalau ijazah kamu itu asli dan terdaftar. Proses ini tuh ibarat nyocokin gembok sama kuncinya, memastikan nomor induk mahasiswa atau NIM dan nomor ijazah kamu tersinkronisasi sempurna. Ini syarat mutlak loh, karena sistem AHU Kemenkumham bakal narik data otomatis dari pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau datanya beres, otomatis kamu terhindar dari penolakan. Lanjut ke bagian kedua, cek cepat melalui SIVL. SIVL ini singkatan dari Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik, cara paling cepat dan efisien buat mastiin semuanya aman, cuma modal HP atau laptop. Langkahnya simpel banget. Pertama, buka situs resminya. Kedua, masukin nama institusi kamu. Ketiga, nah ini sering banget kejadian error, masukin nomor ijazah kamu dengan super teliti. Pastiin nggak ada satu digit pun yang salah ketik, biar nggak error. Terus keempat, tinggal klik aja tombol verifikasi. Poin krusialnya di sini nih. Kalau setelah diklik dan data kamu muncul, boom! Selamat, ini artinya ijazah kamu udah resmi terdata secara nasional. Kamu udah sukses ngelewatin rintangan pertama, dan keabsahan ijazah kamu udah diakui sama sistem pemerintah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, cek mendalam melalui PDDIKT. Kalau sivil tadi ibarat cekilat, nah pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti ini ngasih rincian status mahasiswa kamu yang jauh lebih mendalam. Caranya, pertama, buka web PDDikti. Kedua, langsung ke pojok kanan atas buat pakai fitur pencariannya. Ketiga, ketik nama lengkap atau NIM kamu. Sekali lagi, awas typo ya, biar sistem bisa baca dengan benar. Keempat, nanti sistem bakal nampilin profil akademik kamu secara keseluruhan. Di halaman ini, coba cari kata lulus. Cuma 5 huruf sih, tapi ini stempel validasi utama yang wajib banget ada. Kamu harus mastiin di profil itu status akhirnya tertulis jelas sebagai lulus. Status inilah yang jadi bukti konkret yang nantinya bakal ditarik otomatis sama sistem apostil Kemenkumham. Masuk ke bagian keempat, solusi data tidak ditemukan. Gimana jadinya kalau kamu udah nyoba semua langkah tadi, datanya tetap kosong? Tenang, jangan panik. Ini lumayan sering kejadian kok. Biasanya dialami sama lulusan lama atau ya sesederhana ada human error waktu pihak kampus input data zaman dulu. Langkah solusinya sangat jelas. Langsung hubungi kampus kamu. Minta tolong ke operator PDDikti di sana buat segera update atau sinkronisasi data kamu ke sistem pusat. Pastinya, pihak kampus bakal butuh bukti otentik dong sebelum mereka bisa update sistem nasional. Jadi, siapin dan kirim dokumen pendukung ini ke mereka. Biasanya ada 3 hal wajib. Pertama, scan ijazah asli kamu. Kedua, transkrip nilai akademik. Dan ketiga, scan KTP. Pastiin semua hasil scan-nya itu jernih dan gampang dibaca ya sama operator kampusnya. Setelah semua dokumen diserahin dan lagi diproses kampus, kita perlu ngatur ekspektasi waktu nih. Umumnya butuh waktu sekitar 2-7 hari kerja sampai data kamu benar-benar muncul dan sinkron sempurna di sistem pusat. Sambil nunggu, kamu bisa pakai waktunya buat nyiapin dokumen perjalanan kamu yang lain. Jadi, mari kita tarik kesimpulannya.
Kalau kamu nekat maju tanpa verifikasi, kemungkinan besar bakal berujung penolakan apostil yang ujung-ujungnya bikin frustrasi dan buang waktu. Sebaliknya, kalau kamu luangin waktu sedikit aja di awal buat verifikasi via SE-Fill dan PDDikti, kamu udah ngebangun fondasi data yang kuat banget. Hasilnya, proses birokrasi apostil bakal jauh lebih cepat, mulus, dan bebas pusing. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel tapi penting banget buat kamu. Udah cek jejak digital pendidikan kamu belum hari ini sebelum nekat pesan tiket pesawat itu? Jangan biarin hal teknis sekecil ini ngehambat ambisi besar kamu ya. Ambil HP kamu sekarang, buka situs SIVIL atau PDDIKT, dan pastiin data kamu udah aman. Terima kasih banyak udah ngikutin bahasan kita hari ini, semoga persiapan berangkatnya lancar jaya, dan sampai jumpa di video berikutnya.